Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada siang ini kita berjumpa kembali di majelis ini untuk mempelajari kisah para nabi yang insya Allah hari ini kita akan sampai kepada pembahasan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Nabiullah Lut adalah salah seorang nabi yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim, putra yaitu dari saudara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Lut setelah peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim oleh penguasa yang lalim, maka keduanya pergi meninggalkan negerinya. Maka tidak ada seorang pun yang beriman kepada Allah ketika itu, melainkan yakni Nabi Ibrahim, kemudian istrinya yaitu yang bernama Sarah, dan keponakan Ibrahim yang bernama Lut. Maka keduanya berpisah. Nabi Ibrahim pergi ke negeri Kanaan, yaitu di Palestina. Sementara Nabi Lut pergi ke daerah Yordania. Disitulah Nabiullah Lut alaihissalatu wassalam berdakwah, di mana masyarakatnya pada saat itu gemar melakukan perbuatan keji atau perbuatan maksiat, suka sesama jenis, baik yang laki ataupun yang perempuan. Yang laki itu disebut istilah dengan homoseks, dan yang perempuan yaitu disebut dengan lesbian. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan kisah tentang Nabi Lut alaihissalatu wassalam, sehingga Allah sampai mencantumkan di beberapa tempat. Karena saking pentingnya agar manusia ini jangan sampai terjerumus kepada perbuatan kaum Lut. Di antaranya nanti bisa dilihat dalam surah Al-A'raf, surat ke-7, mulai dari ayat 80 sampai dengan 84. Kemudian surah Hud, surah 11, ayat 69 sampai 83. Kemudian yang ketiga surah Al-Hijr, surah 15, ayat 51 sampai dengan 77. Kemudian yang keempat surah Asy-Syu'ara, surah ke-26, mulai dari ayat 160 sampai dengan 175. Yang kelima surah An-Naml, surah ke-27. Nggak bisa dibaca ya? Silau men.
Sudah, Bu? Sampai yang keberapa? Ke-6. Surah Al-Ankabut. Baik, surah yang ke-27 An-Naml mulai ayat 54 sampai dengan 58. Kemudian surah Al-Ankabut 29 ayat 28 sampai dengan 35. Yang ke-7 surah As-Saffat surat 37 ayat 133 sampai dengan 138. Yang ke-8 surah Az-Zariyat surah 51 ayat 31 sampai 37. Yang ke-9 surah Al-Qamar surah 54 ayat 33 sampai 40. Berarti ada berapa tempat? 9 tempat. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mengetahui tentang keadaan orang-orang yang diazab oleh Allah karena melakukan perbuatan keji, yaitu suka sesama jenis. Kira-kira bapak-bapak lihat laki sama laki cium-ciuman itu gimana perasaannya? Jijik, Pak ya? Jijik banget. Ibu-ibu juga begitu, melihat sama-sama cewek cium-ciuman gimana, Bu? Loh, kok diem aja? Hah? Bukan, ini ciuman birahi maksudnya. Gimana, Bu, kira-kira? Bukan jijik lagi, gilani. Apa itu gilani? Udah nggak tahu. Ya. Allah Jalla wa'ala terangkan tentang bagaimana dakwah Nabi Lut ini kepada kaumnya. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 160. Allah Jalla wa'ala berfirman, Kazzabat qaumu Lutinil mursalin. Apa kata Allah? Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. Ketika saudara mereka, yaitu Lut, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ya. Ini dakwah Nabi Lut. Nabi Lut salah seorang Rasul Allah yang berdakwah kepada kaumnya, di mana kaumnya telah durhaka kepada Allah. Maka Lut mengajak kaumnya, Allah tattaqun. Mengapa kamu tidak bertakwa?
Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus oleh Allah kepada kalian. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kalian kepadanya. Pada ayat berikutnya Allah katakan, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Iya. Inilah ucapan Nabi Lut sebagaimana ucapan nabi-nabi yang lain, bahwa mereka berdakwah tidak berharap upah, tidak berharap mendapatkan sesuatu, ujian, sanjungan, tidak. Dia hanya berharap upah dari Allah. Apa upah dari Allah? Pahala, itu upah dari Allah. Dan pahala itu akan dibalas kelak di akhirat dengan surga. Itu upahnya. Berarti sekarang apa nanti ya? Nanti. Sekarang nggak dapat apa-apa. Kemudian Nabi Lut mengingatkan kaumnya agar jangan sampai mereka membuat kerusakan. Di antara kerusakannya adalah atatuna dzukhrana minal alamin. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia? Atatuna dzukran. Kenapa kau mendatangi sesama lelaki yang belum pernah dosa ini terjadi pada umat-umat sebelumnya? وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabb-Mu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka meninggalkan istri-istri, wanita-wanita yang mestinya dijadikan oleh Allah sebagai pasangan hidupnya. Tapi mereka tidak mau kembali kepada fitrahnya, menyenangi lawan jenis, tetap kepada keinginan hawa nafsunya untuk suka kepada sesama jenis. Dan inilah termasuk orang-orang yang adun, melampaui batas. Berarti orang ini telah apa? Keluar dari fitrah. Keluar dari fitrahnya. Kemudian kita lihat di dalam surah yang lain, yakni pada surah Al-A'raf ayat 80. Surah ke-7 ayat 80. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Apa kata Allah? Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisya itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Atattunal fahisyata. Kenapa kalian melakukan perbuatan fahisya? Fahisya ini yakni perbuatan keji.
Jadi keji itu mencakup pertama zina, itu keji. Karena Allah katakan dalam surah Al-Isra 17 ayat 32, "Walan taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya. Jadi fahsya yaitu perbuatan keji. Ya. Al-fahsya itu jamak dari yakni fahishatan. Zina disebut fahishatan. Salah satu di antara perbuatan keji. Di samping berzina yaitu apa? Homo, lesbi. Makanya di sini disebutkan al-fahishata. Karena perbuatan ini memang sudah kelewat gitu, melampaui batas. Maaf, kalau orang berzina dia melanggar syariat tapi tidak melanggar fitrah. Kenapa? Karena masih senang lawan jenis. Yang laki suka perempuan, perempuannya suka laki-laki. Fitrah enggak? Cuman tidak diikat dengan apa? An-nikah, pernikahan. Salahnya di situ. Kalau homo, ya, sudah tidak nikah, kemudian dia suka sesama jenis, secara syariat tidak mungkin bisa dilegalkan, sekalipun orang memaksakan diri untuk dilegalkan dengan cara dibuat aturan hukum boleh menikah sesama jenis, itu kan memaksakan hukum kan. Seandainya itu dilegalkan, tetap hukumnya tidak sah. Pernikahan itu tidak sah. Karena pernikahan itu harus lawan jenis. Ditambah lagi menyelisihi fitrah. Jadi double dosanya. Secara syar'i tidak benar, secara fitrah tidak benar. Kalau zina secara fitrah masih benar, tapi secara syar'i nggak benar. Kalau yang namanya zina itu saja dihukum seperti itu hukumannya, bagaimana dengan homo? Berarti lebih dahsyat nggak mestinya hukumannya? Lebih dahsyat hukumnya. Kata Allah Jalla wa'ala, atatuna al-fahisa. Kenapa kalian yakni mendatangi, mengerjakan perbuatan fahisya itu? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Suatu perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh orang di muka bumi ini sebelumnya. Apa intinya? Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Ya. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Melampaui batas. Melewati batas-batas fitrah. Buka lagi, yaitu pada surah Hud 11 ayat 78. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?" Iya. Dan datanglah kepadanya, yakni kaumnya Nabi Lut, datang menemui Nabi Lut ke rumahnya, dan mereka datang berbondong-bondong untuk menyaksikan tamu yang ganteng-ganteng ini, yang tampan-tampan, yang menarik hati para Ternyata dia itu suka orang yang gimana? Padahal yang datang itu tampan, ganteng itu adalah para malaikat yang menyerupai manusia. Malaikat ini datang kepada Nabi Lut setelah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim yang berada di daerah Palestina, bahwa Nabi Ibrahim akan punya seorang anak yang bernama Ishak. Setelah kabar itu sampai kepada Nabi Ibrahim bertanya, "Antum mau kemana lagi? Ada perlu apa selain kabar ini?" Kata malaikat itu, "Aku akan pergi melaksanakan perintah Allah, mengazab kaum yang melampaui batas." Di mana? Di daerah Yordania, dekat sana. Di negeri yang bernama Sadum, yang dia berada di pinggir laut, yang sekarang laut itu terkenal dengan nama istilah laut mati. Disitulah sebagian kota mereka ditenggelamkan. Makanya kadar garam air laut itu luar biasa. Ternyata di tempat itulah kaum Lut dikubur. Dan Bapak Ibu kalau nanti umroh plus ke Aqsa, nanti biasanya mampir ke sana, mampir ke laut mati. Nanti bisa lihat di sana bagaimana bekas tempat yang pernah Allah azab. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita agar berhati-hati, tidak gampang dan mudah atau bermudah-mudahan untuk memasuki tempat bekas manusia yang diazab. Dua tamu atau beberapa tamu Ibrahim ini malaikat yang datang kepada beliau untuk mengabarkan bahwa dia akan datang ke sebuah negeri yang penduduknya melampaui batas. Kisahnya diabadikan oleh Allah dalam surah Adz-Dzariyat, surah 51. Coba dibuka pada ayat 31. Hal ataka haditsu Ibrahim.
Khulafah Bukan ya? bukan. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim. Tidakkah sampai kepada kalian kedatangan tamu-tamu Ibrahim? Tentang kedatangan tamu-tamu Ibrahim. Bukan Zariyat berarti. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ayat berapa ini? Qasiyah. Ternyata ayat 24. Mulai 24. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ayo. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Iya, ternyata tamu Ibrahim ini malaikat, cuma Nabi Ibrahim nggak tahu kalau ini malaikat. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun. Ibrahim menjawab salamun adalah orang-orang yang tidak dikenal. Iya, Nabi Ibrahim nggak tahu ini siapa dia. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Diam-diam Nabi Ibrahim menemui keluarganya, menyembelih anak sapi yang gemuk. Anak sapi sama sapi beda nggak? Lebih enak mana? Dagingnya. Anak sapi. Jadi makan pedet itu lebih enak daripada sapi tua. Dagingnya apa? Keras, alot. Ya. Dan daging anak sapi ini dibakar oleh Ibrahim, disediakan ke tamu-tamu Ibrahim. Wah, gimana itu? Tepat. Enak nggak itu? Tepat. Daging muda, ya kan? Sapi dibakar lagi. Wah. Dan disediakan kepada tamu-tamu Ibrahim. Faqarrabahu ilaihi faqala qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silakan Anda makan. Tafadhol, silakan makan. Ternyata tamu-tamunya ini, Pak, nggak bergeming, Pak, nggak ada reaksi. Jangankan mau makan, Pak, kepingin aja nggak. Kalau antum kan langsung nelen apa? Ludah, ya, ngiler sudah kan? Iya. Tapi ini nggak mau, Pak. Ini yang menyebabkan Nabi Ibrahim takut. Fa'aujasahum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Apa katanya? Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Sempat Nabi Ibrahim takut. Ini orang dikasih makanan sedap seperti ini, nggak tertarik sama sekali. Wah, jangan-jangan bukan manusia ini. Kalau bukan manusia kemungkinan ada dua. Kalau nggak malaikat, iblis. Karena pernah iblis datang kepada siapa? Nabi Ibrahim, menggoda Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Ismail.
ngojok-ngojokin supaya Nabi Ibrahim nggak menyembelih, melaksanakan perintah Allah. Makanya kemudian dilempar dia kan. Yang menjadi prosesi sekarang manasik, yaitu lempar jumrah. Takut Nabi Ibrahim. Nah, melihat ketakutan Ibrahim ini, malaikat pun memberitahu, la takhaf, jangan takut, aku ini adalah utusan Allah. Wabasyaru, memberi kabar gembira kepada kaum, bigulamin alim, tentang anak yang alim, yaitu Ishak. Nah, istrinya kan di dalam kamar tuh gak ikut nimbrung karena tamunya lelaki. Di dalam kamar mendengar bahwa Nabi Ibrahim akan dikasih anak melalui dia, si Sarah. Kaget, Pak. Apa yang dilakukan Sarah? Fa'aujasahum khifah qalu la takhaf fabasyaruhu bihulamin alim fa'akbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajah wa qalat ajuzun akim. Apa katanya? Kemudian istrinya datang memekik, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Ajuzun akim, aku ini orang tua, sudah mandul, gak bisa punya anak, karena sudah sepuh, sudah menopause, sudah gak bersubur lagi. Qala kadzalika qala huwa 'alaika hayyin. Kata malaikat apa? Qalu kadzalika qala huwa rabbuki innahu wal hakimul alim. Mereka berkata, demikianlah Rabbmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kemudian ditanya setelah itu, Nabi Ibrahim mengatakan, qala fama khatbukum. Apa kata Ibrahim? Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan? Apakah urusanmu wahai para utusan? Setelah kau memberi kabar ini, kemana lagi kau? Apa urusanmu lagi setelah ini? Apa jawab para malaikat ini? Fama khatbukum ayyuhar mursalun, kata. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Apa kata malaikat? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaum Lut. Kaum Lut disebut di alam ayat ini, kaum Lut disebut apa? Al-mujrimun, kaum pendosa. Karena dosa itu sudah biasa dia lakukan. Linursila alaihim hijaratan min tin. Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah. Iya. Ternyata Nabi Ibrahim diberitahu tentang apa? Tentang azab yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kaum Lut. Akan ditimpakan apa? Batu dari langit. Dikirim batu dari langit. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Yang ditandai di sisi Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Dan batu itu ditandai, sudah dikasih nama masing-masing orang yang akan menerimanya. Jadi sudah diprogram oleh Allah, batu itu tidak akan kesasar ke tempat atau ke orang lain. Seperti peluru apa ini? Peluru kendali. Jadi rudal itu kecil bagi Allah. Nggak perlu diprogram, dibikin macam-macam. Batu aja. Allah suruh batu itu dikasih namanya siapa, dia akan meluncur mengenai orang itu. Nggak akan kena orang lain. Itulah azab Allah. Pasti akan mengena orang yang memang harus kena. Baik. Di ayat yang lain bisa dilihat, yakni
dalam surah Al-Hijr 15 pada ayat yang ke-66. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa jaa'a ahlul madinati yastabshirun. Itu 67. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Kenapa mereka gembira? Kenapa dia gembira? Ada mangsa baru nih. Ada mangsa baru. Mungkin kan dia bosan dengan penduduk kampungnya. Ini ada orang baru dari luar kota ini, dan kabarnya luar biasa ini. Ini Pak, orang-orang seperti itu senang nggak? Karena sudah menjadi kebiasaannya. Nih. Kemudian Lut berkata, qala inna haula'i dhaifi fala tafdhun. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu memberi malu kepadaku. Tentu siapa yang malu? Yang kedatangan tamu, yaitu tuan rumah. Kalau ternyata tamunya diganggu oleh tetangga tuan rumah, itu membuat malu. Oleh karena itu Nabi Lut memperingatkan, wattaqullaha wa la tukhzun. Dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Iya, bertakwalah kepada Allah, jangan kalian menghinaku. Kemudian Lut berkata kepada kaumnya, qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. 70 belum? 71. Oh, langsung 71. Lut berkata, inilah putri-putriku, nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat secara yang halal. Padahal Nabi Lut menawarkan putri-putrinya, suruh mereka apa? Menikahi putri-putri Nabi Lut. Tapi nggak amper Pak, nggak amper. Hah? Nggak apa? Nggak tertarik sama putri Nabi Nuh, nggak tertarik. Kalau orang sudah seperti itu, secantik apapun nggak tertarik, Pak. Baik, buka surah An-Naml, surah 27, ayat 54. Nabi Lut berkata, walutan إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. Apa katanya? An-Naml 27:54. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisya, yaitu keji, padahal kamu melihatnya kekejian perbuatan maksiat itu. Atatuna al-fahisha. Kenapa kau berbuat keji seperti itu? Wa antum tubsirun, sedangkan kalian memperlihatkannya. Apa maksudnya memperlihatkan di sini, Pak? Ya? Perbuatan itu dilakukan terang-terangan, Pak. Di majelis-majelis mereka, di tempat-tempat mereka berkumpul, di jalan-jalan mereka berjalan, Pak. Kenapa? Karena sudah biasa, sudah umum di tempat itu. Satu negeri namanya Sodom
Itu semuanya perilakunya seperti itu, Pak. Berarti sudah merajalela, sudah merata di mana-mana. Sehingga mereka melakukan itu enggak sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Kemudian apa kata Lut berikutnya? A'innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Iya. Akibatnya bisa dunia, bisa akhirat. Akhirat udah jelas siksa Allah, pedih. Dunia bisa macam-macam. Kalau tidak disiksa oleh Allah Jalla wa'ala, berupa rajam dari langit, lemparan batu, dan dikubur di dalam tanah, atau dijatuhkan dari tempat yang tinggi, bisa jadi akibat perbuatannya itu Allah menurunkan azab berupa wabah penyakit. Wabah penyakit itu kenapa? Karena kekejian sudah merajalela di mana-mana. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati dengan 5 perkara yang Nabi mengatakan semoga kalian kaum muhajirin tidak menjumpainya. Yang pertama disebutkan, jika perbuatan keji itu merajalela di mana-mana, maka Allah akan timpakan kepada negeri atau kaum itu, yakni wabah penyakit dan kekurangan makanan. Baca Ibnu Majah 3262 kalau tidak salah. Iya, 3262. Silakan kalau sudah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Apa katanya? pernah Rasulullah SAW mendatangi kami lalu bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? wahai para muhajirin sekalian, ada 5 perkara bila kalian diuji dengannya, dan aku berlindung kepada Allah dari kalian untuk mengalaminya. Perkara-perkara itu adalah, tidaklah perbuatan keji akan muncul pada suatu kaum hingga mereka melakukannya terang-terangan, melainkan akan menyebar wabah penyakit di antara mereka dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Iya, perhatikan ayat ini, hadis ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah perbuatan keji yang muncul pada suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, melainkan akan menyebar wabah penyakit di antara mereka dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Di sini disebutkan oleh Nabi tentang sebab dan akibatnya. Ya. Di sini disebutkan tentang kekejian. Lam tadharul fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'ud. Tidaklah perbuatan keji akan muncul pada suatu kaum hingga mereka melakukan kekejian itu secara terang-terangan, melainkan akan menyebar apa? Ta'un, wabah penyakit. Kalau sudah perzinaan merajalela, kalau sudah homo di mana-mana, lesbi sudah menjadi terang-terangan, di jalan-jalan orang nggak malu, laki sama laki bergandengan, bahkan begitu mesra, duduk berdua. Sudah ada atau belum di Jakarta? Loh, kok bilang banyak?
Ibu berarti survei dong. Kan ada, gitu kan udah cukup jawabnya. Ibu banyak. Loh, kok banyak? Berarti sering lihat kalau banyak berarti ya. Ini akan tersebar wabah penyakit. Dan apa? Kekurangan bahan makanan. Bahkan ada negeri yang sampai melegalkan mereka sampai tingkat pernikahan. Ada. Di mana tuh? Belanda. Mana lagi? Kenapa negeri mereka belum diazab? Kenapa? Karena mereka kafir. Tapi kalau itu terjadi di negeri kaum muslimin, gak lama. Berarti Allah masih sayang. Apa? Diperingatkan mereka. Kalau orang kafir udah biarin surganya di dunia. Setelah itu habis kan. Udah biarin paling usia berapa? Sekarang dia usia berapa? 40? Paling sampai 60, 70. Setelah itu selesai. Azab selama-lamanya. Makanya bagi orang kafir, dunia ini bagi apa? Surga. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang mukmin. Surga bagi orang kafir. Makanya di negeri-negeri kafir, kenapa? Maksiat jalan, tapi belum ada azab. Itu Allah pengen buktikan bahwa dunia ini surga bagi mereka. Tapi setelah itu hati-hati. Bukan berarti melegitimasi mana. Tuh lihat negeri-negeri yang rusak, bejat, tapi kok tenang-tenang aja. Nggak ada bencana ini, bencana itu. Jangan gagal faham. Allah lagi menuntaskan nikmat mereka di dunia ini. Dicukupkan sampai selesai nanti nikmatnya. Setelah itu tidak ada nikmat sama sekali untuk selama-lamanya. Yang ada adalah siksa dan penderitaan yang kekal abadi. Kalau negeri-negeri Islam itu menyimpang dikit kasih bencana, menyimpang dikit kasih bencana. Itu bisa menjadi peringatan buat penduduk di sekitarnya. Berarti itu tandanya Allah masih apa? Sayang kepada orang muslim. Kenapa? Enggak pengen orang Islam itu nanti apa? Disiksa selamanya di akhirat. Ya udah diperingatkan aja supaya dia kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Mesti nanti ada orang yang mau memperingatkan di kalangan umat ini supaya mereka kembali kepada Allah. Ingat. Jadi ini ternyata akibat dari perbuatan keji itu apa yang diucapkan oleh oleh Nabi Lut, bahwa hal itu akan mendatangkan akibat yang buruk. Bal antum qaumun tajhalun. Kalian adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti akibat dari perbuatan itu. Surah Al-Ankabut 29 ayat 28. Kata Allah, Walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin. Apa kata Allah? Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Iya.
Jadi perbuatan kaum Lut ini bukan hanya mereka mendatangi lelaki, atatuna rijal, tapi apa? Wa taqta'una sabil. Apa? Menyambut alias merampok, memutus jalan. Berarti apa? Begal. Jadi orangnya dikerjain, hartanya diapain? Dikuras, dirampas. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan melakukan perbuatan kemungkaran di mana? Di tempat-tempat pertemuan mereka, di majelis-majelis mereka. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Lantas bagaimana dakwah Nabi Lut ini diterima atau tidak? Diterima atau tidak dakwah ini? Tidak. Apa jawaban kaumnya? Kembali ke surah Al-A'raf ayat 82. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, yaitu Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Ya, ternyata Nabi Lut itu Pak diutus oleh Allah bukan pada kaumnya. Kaum Lut ini berbeda dengan Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu pendatang Pak. Biasanya pendatang itu kedudukan posisinya lemah apa kuat? Dan ini terakhir. Setelah ini Allah tidak akan mengutus Nabi dan Rasul kecuali dari kaumnya sendiri. Karena Lut ini orang lain, datang diperintah Allah ke negeri Sadum untuk mendakwai mereka. Berarti dia tidak punya akar yang kuat di situ. Makanya dikatakan oleh Nabi bahwa Nabi yang berlindung pada benteng yang kokoh itulah Nabi Lut. Kenapa? Karena tidak ada benteng yang kokoh kecuali Allah. Dia nggak punya siapa-siapa di situ. Makanya Nabi Lut akhirnya terusir atau tidak? Terusir. Apalagi ini merupakan rencana dari kaum Lut. Akhrijuhum, keluarkan mereka. Min qaryatikum, dari negeri kalian. Keluarkan, usir dia. Innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka merasa dirinya suci. Gaya kamu Lut, sok suci. Ucapan seperti ini mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa orang yang mengucapkan seperti itu biasanya menilai orang lain seperti dirinya. Kamu itu sama aja seperti kita, sok suci kamu. Nggak ada bedanya. Kamu jangan munafik. Kan begitu kan? Padahal istilah munafik yang diucapkan itu salah kaprah. Bukan begitu arti dari munafik itu. Kalau saya sih nggak munafik, aku sebetulnya suka. Nah, itu ucapan keliru. Kamu itu munafik, pura-pura nggak seneng padahal itu ucapan salah, nggak ngerti. Jadi kemungkinan pertama, kaum Lut ini menganggap Nabi Lut itu juga berperilaku yang sama seperti mereka. Sehingga dia mengatakan apa? Innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah kaum yang menganggap dirinya
suci. Memang suci Nabi Lut. Ente nggak tahu Nabi Lut itu suci. Dia seorang nabi, seorang rasul yang maksum, dijaga oleh Allah, dipelihara dari perbuatan dosa. Yang kedua, pengertian kalimat itu bisa jadi untuk apa? Membela diri. Karena tahu dirinya itu bejat gitu. Sehingga orang lain apa? Orang lain dibantah bahwa diri mereka itu tidak sama dengan dirinya. Sebagai bentuk perlawanan. Mau apa kalau aku begini? Memang aku udah bejat itu. Kamu suci, sana suci, keluar. Gak usah ikut-ikutan, sini kamu orang suci. Itu sebagai hujah. Lebih ditegaskan lagi supaya apa? Supaya orang-orang ini bisa mengusir orang-orang yang mendakwahi. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi bisa jadi ucapan itu adalah ucapan ketidaktahuan tentang hakikat orang yang bersih dan orang yang kotor. Karena mereka menganggap semua manusia sama. Bisa jadi itu hanya sebagai alat untuk membantah agar orang yang mendakwai itu tidak datang ke tempat itu lagi. Karena memang mereka mempertegas perbedaannya. Dah, kamu suci, jangan ikut-ikutan sini, sana, pergi. Ini tempatnya orang kotor. Itu untuk membela diri. Kemudian ucapan yang lain yang diungkap di dalam Al-Quran ada di dalam surah yaitu Hud 11 pada ayat yang ke-79. Apa ucapan kaum Lut? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi wa innaka la ta'lamu ma nurid. Apa katanya? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Iya. Dilarang, tambah lebih mempertegas lagi. Ditawari solusi. Kalau kau ingin menyalurkan syahwatmu, nih, aku punya putri. Ucapan Nabi Lut, inilah putri-putriku, itu ada dua pengertian. Maksudnya, beliau menawarkan memang putrinya untuk dinikahi. Atau yang kedua, yakni inilah putri-putri negerimu. Bisa jadi orang lain yang hidup di negeri itu, yang kalian bisa menikahinya. Ayo kalau mau menikahi silakan. Ini putri-putri negerimu yang suci. Tetapi yang mayoritas para ulama mufassir mengatakan bahwa yang ditawarkan ini adalah memang putri Nabi Lut. Karena ternyata tidak ada yang selamat dari azab Allah kecuali Nabi Nuh dan Nabi Lut dan putrinya. Ternyata nggak ada wanita yang lain. Wanita yang ada di tempat itu semuanya juga kena azab. Dalam ayat yang lain, yakni pada surah Al-Hijr 15 pada ayat yang ke-70. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Al-Hijr 70. Mereka berkata, dan bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Maksudnya kaum Nabi Lut ini melarang Nabi Lut, Lut, udahlah tamumu itu bebaskan, beri dia ke kami. Kau jangan ikut-ikutan melindungi.
Lawang namanya tamu harus dilindungi. Karena itu kewajiban ikramud duyuf, memuliakan tamu. Ini aneh malahan. Nabi Lut dilarang melindungi tamunya. Tentu ini tidak sesuai dengan akal yang sehat. Yang namanya tamu harus wajib dilindungi. Apa hak mereka untuk melarang Nabi Lut melindungi dan memuliakan tamunya? Bukankah itu justru perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala? Di dalam ayat yang lain jawaban kaum Nabi Lut, yakni pada surah Asy-Syu'ara 26 pada ayat yang ke-167. Qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir." Iya. Mereka hendak mengusir Nabi Lut, akan tetapi Allah menyelamatkan Lut dan para pengikutnya. Sehingga sebelum mereka diusir, justru Nabi Lutlah yang pergi dari tempat itu. Di dalam surah yang lain, surah An-Naml 27 ayat yang ke-56. Bagaimana jawaban dari kaum Lut? Fama kana jawab qaumi illa an qalu akhriju ala Lut. Akhriju ala Lut min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. 56. Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih." Iya, sama seperti pada ayat sebelumnya. Baik para ibu, para bapak, saudara-saudari yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, apa ucapan Nabi Lut ketika berada pada kondisi yang sangat terdesak? Pada surah Al-A'raf ayat 80, Nabi Lut alaihissalam, yakni surah Hud 11 ayat 80, surat 11 ya, ayat 80. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Apa katanya? Lut berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Tapi kenyataannya Nabi Lut punya backing dah? Nggak punya. Nggak ada orang yang menguati Nabi Lut kecuali Allah. Itulah kesedihan yang dilakukan atau yang terjadi pada Lut ketika menghadapi kaumnya. Demikian pula ucapan beliau dalam doanya, yakni di dalam surah Asy-Syu'ara 26, yaitu pada ayat 169. Nabi Lut berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Lut berdoa, ya Rabbku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Ini termasuk doa yang wajib diucapkan bagi siapapun yang tinggal di negeri yang di sekitarnya, di sekelilingnya penuh dengan kemaksiatan. Mintalah kepada Allah untuk diberikan an-najah, keselamatan. Rabbi najjini wa ahli, wahai Rabbku, selamatkan aku dan keluargaku mimma ya'malun, dari akibat perbuatan mereka. Demikian pula di dalam yakni surah yang lain pada surah Al-Ankabut 29
ayat 30. Ini doa Nabi Lut juga ini. Qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. Lut berdoa, surah Al-Ankabut 29:30. Lut berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Iya, ini doa yang bertolak belakang. Artinya apa? Kalau tadi meminta keselamatan untuk dirinya dan keluarganya. Untuk doa ini, Nabi Lut minta supaya orang-orang di sekitarnya ini diazab. Apa boleh doa seperti itu? Halo? Boleh, dengan catatan apa? Jangan lupa doa yang pertama. Kalau hanya minta doa yang ini, ya kan? Bisa jadi kita akan ikut kena azab. Makanya harus dikunci dulu doanya. Apa? Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Wahai Allah, selamatkan aku, selamatkan keluargaku dari akibat perbuatan mereka. Itu berarti kita dikunci untuk diselamatkan. Nah, baru kemudian berdoa untuk orang-orang yang jahat ini. Rabbil surni, wahai Rabb, berilah tolong aku alal qaumil mufsidin, dengan menimpakan azab, yakni atas kaum yang berbuat kerusakan. Dan dua doa ini dikabulkan oleh Allah. Lut selamat, kaumnya habis. Dua-duanya doanya dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Baik. Kemudian sekarang bagaimana malaikat ini membesarkan hati Lut? Karena Nabi Lut ini melihat kaumnya begitu ganasnya, tentu berat menghadapi mereka ini. Maka malaikat tampil untuk menenangkan jiwa Nabi Lut, supaya Nabi Lut tidak takut dan tidak sedih. Yakni pada surah Hud 11 pada ayat yang ke-81. Ini ucapan malaikat sebagai bukti jawaban doa Nabi Lut yang dipanjatkan, dipintakan kepada Allah untuk diselamatkan. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menginformasikan bagaimana caranya supaya selamat. Karena rumah Lut ini udah dipagar apa? Betis. Udah dibakar betis. Nggak bisa keluar itu Lut dan tamu-tamunya. Maka malaikat berkata, qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik fa'asri bi ahlika biqit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahumus subh alaysa as-subhu biqarib. Para utusan atau malaikat itu berkata, apa katanya? Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabb-Mu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. La yasilu ilaik, mereka gak akan bakal mengganggu kamu wahai Lut. Tenang enggak? Tenang enggak? Tenang. Ini yang diharapkan. Dua, la takhaf wa la tahzan, tidak takut dan tidak sedih. Karena dua itu kadang berkumpul, Pak. Kemudian apa katanya? Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sedih nggak ini, Pak? Sedih nggak ini, Pak? Tapi inilah keputusan Allah Jalla wa'ala, dan inilah jalan keluar bagi orang bertakwa. Sehingga Nabi Lut pada saat itu baru tahu ternyata istrinya adalah
adalah wanita yang hidup dalam keluarga Nabi bertahun-tahun, ternyata dia mengkhianati suaminya. Apalagi kita, Pak. Ini Nabi, Pak. Punya istri balelo, Pak. Ya. Dan inilah ujian Nabi Lut. Seandainya mungkin barangkali Nabi Lut itu sudah tahu sebelumnya. Pastilah tahu seorang Nabi memiliki basirah yang tajam. Tapi Nabi Lut bersabar, Pak, menghadapi istri error seperti ini. Iya kan? Error gak istrinya? Pasti gejala-gejala itu udah tampak dalam kehidupan sehari-hari. Cuman Lut itu sabar. Gak gampang memutuskan perkara untuk mencerai. Enggak. Sabar. Mungkin Allah memberi hidayah. Tapi sampai pada puncaknya, ternyata keputusan Allah benar. Ya. Kata Allah melalui malaikat, "Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak." Pergilah kau sebelum datangnya fajar, dan jangan ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal kecuali istrimu. Biarkan dia semaunya. Tapi kalau sudah keputusan Allah, sekalipun dia istri yang mungkin selalu mengatakan cinta kepada suami, kalau Allah sudah menetapkan seperti ini, maka tegaslah mana emas, mana loyang, mana iman, mana kafir. Tegas, Pak. Sekalipun sebelumnya aku cinta. Tapi istri Nabi Lut tetap tidak mau Udah bang, pergi sanalah bang. Aku mau di sini aja. Nggak tahu kalau mau datang Dan Nabi Lut nggak ngajaknya. Mau ikut, ayo. Kalau enggak, tapi Nabi Lut sudah tahu keputusan Allah sudah jelas bahwa istrinya termasuk orang yang akan diazab. Bisa jadi pengkhianatan istri Nabi Lut ini mungkin hanya sekedar informan. Informan. Apa yang suka memberikan informasi itu apa? Mata-mata. Informan ya. Bener ya? Nah, itu. Kok bisa tahu ada tamu malaikat itu dari mana gitu? Ada malaikat ganteng-ganteng datang ke rumah Lut. Padahal malaikat itu kalau datang nggak harus lewat pintu, maksudnya nggak lewat depan ya, tahu-tahu di depan rumah masuk, toklok pintu, nggak harus lewat jalan, tahu-tahu di depan rumah. Kan bisa jadi malaikat langsung dari langit, bisa jadi. Lah tahu dari mana itu kaum Nabi Lut? Kalau nggak ada yang memberitahu, kemungkinan besar istri Nabi Lut lah yang memberitahu. Ada cowok ganteng. Gimana kalau menginformasikan ke wanita-wanita, laki-laki itu ya? Ini kalau ibu ke wanita-wanita ya, ini kan laki-laki ya. Bisa jadi istri Lut ini bersekongkol dengan kaum. Kalau tidak bisa dikatakan juga berlaku menyimpang, melakukan perbuatan sesama jenis, kalau tidak bisa dikatakan seperti itu, sekalipun tidak ada riwayat yang jelas dalam Quran dan Sunnah, tapi paling tidak dia bersekongkol dengan kejahatan. Asyariku bisyarri syarrun. Kaidahnya kan begitu. Berserikat dengan kejahatan, hukumnya jahat. Asyariku fi syarri syarrun. Makanya jangan bersekutu dengan kejahatan. Orang yang terlibat akan dianggap sama melakukan kejahatan. Makanya dalam kasus-kasus kriminal mesti akan dicarikan orang-orang yang terlibat kan. Supirnya, walaupun hanya sekedar apa? Ngedrop doang, nganterin doang, dianggap terlibat. Karena termasuk apa? Asyariku fi syarri, bersekutu kepada kejahatan. Maka dianggap jahat.
Maka istri Nabi Lut pun demikian. Bisa jadi dia dianggap jahat, termasuk orang yang bakal disiksa karena bersekutu dengan kaumnya. Walaupun hanya sekedar memberi informasi. Kemudian diperintahkan mereka pergi sebelum datangnya subuh. Karena saat subuhlah siksa itu akan datang. Demikian pula di dalam kalimat malaikat yang disebutkan pada surah Al-Hijr 15, yaitu pada ayat 63. Kata Allah, qalu bal ji'naka bima kanu fi yamtarun. Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang yang benar. Fa asri bi ahlika bi qita'in minal laili wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutlah mereka dari belakang, dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Iya, ada kalimat di sini yang menjadi kata kunci, yakni apa? Wamdu, jangan kau menoleh ke belakang. Kenapa? Karena dahsyatnya azab Allah ini. Kalau seandainya mereka menoleh melihat azab Allah itu, sekalipun di tempat yang jauh, dia akan pingsan. Udah jangan noleh ke belakang, jangan lihat. Nabi Lut dan putrinya diperintah pergi sebelum datang fajar, terbit fajar, pergi. Pada saat fajar menyingsing itulah, maka Allah Jalla wa'ala menghancurkan mereka sehabis-habisnya. Bagaimana Allah menyiksa mereka? Allah sebutkan di dalam yakni surah Hud, surah yang ke-11, yaitu pada ayat 82. Falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safila wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Apa katanya? Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Iya. Ja'alna 'alayha safila. Jadi ini tempat negeri kaum Lut hidup di atas bumi. Negeri ini dari bawah diangkat malaikat ke atas. Tinggi. Sampai di dalam tafsir ini, lolongan anjing kaum Nabi Lut ini sampai terdengar ke langit. Didengar oleh malaikat. Karena saking tingginya, anjing ini ketakutan melolong. Habis itu dibalik, kemudian dijatuhkan. Jadi tanah yang di bawah posisinya di mana? Di atas. Yang di atas di bawah. Antum kalau jalan-jalan nanti ke Yordan, cari kontur tanah yang seperti itu. Bisa dibuktikan. Tanah yang mestinya berada di kedalaman sekian ratus meter, itu posisinya ada di atas. Itu bukti bahwa Allah Jalla wa'ala betul-betul menunaikan apa yang diancamkan bagi orang-orang yang durhaka. Setelah itu dibalik, kemudian Allah hujani dengan yakni batu bertubi-tubi. Yang batu itu kata Allah
musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Apa katanya? Yang diberi tanda oleh Rabb-Mu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Ini keadaan dari umat yang disiksa oleh Allah karena perbuatan keji. Salah satunya yaitu homo. Pada ayat yang lain Allah katakan dengan bentuk yang lain kalimatnya, surah Al-Hijr yaitu 15 pada ayat yang ke-73. Fa'akhadathumus sayhatu musyriqin. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur. Iya, suara keras yang mengguntur. Ya, ini tambahannya lagi, Pak. Ternyata pada saat itu terjadi suara keras yang mengguntur. Kemudian pada saat kapan itu terjadi? Ketika matahari akan terbit. Iya. Fajalna 'aliyaha safila wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Kemungkinan negeri-negeri yang melakukan dosa serupa akan disiksa dengan bentuk siksa yang sama. Kalau di negeri kita sudah banyak merajalela seperti itu, tidak ada jaminan negeri ini suatu saat akan dibalik oleh Allah, yang atas di bawah, yang bawah di atas. Makanya hati-hati dengan berkembangnya orang-orang yang disebut dengan generasi pelangi, kaum LGBT. Semakin bertambah atau berkurang? Bertambah. Dan sekarang sudah mulai semakin berani menampakkan eksistensinya dengan berbagai macam celah dan peluang. Pada ayat berikutnya, yakni pada surah Asy-Syu'ara 26 pada ayat yang ke 170. Ini janji Allah kepada Lut dan keluarganya. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Apa katanya? Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semuanya. Illa ajuzan fil ghabirin. Kecuali seorang perempuan tua, yaitu istrinya, yang termasuk dalam golongan yang ditinggal. Iya. Kalau melihat kalimat di sini, istrinya udah ajuz, udah tua, udah udur. Berarti kemungkinan kalau ikut-ikutan suka sesama jenis enggak lah mungkin. Udah enggak bersemangat kan? Tapi kemungkinan jadi informan tadi itu loh. Beritahu bahwa datang orang ganteng-ganteng ke rumahnya. Tsumma damarnal akharin. Kemudian kami binasakan yang lain. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzirin. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabb-Mu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Iya. Dalam surah yang lain, yakni dalam surah An-Naml 27
pada ayat yang ke-57. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ. 27 An-Naml 57. Oh, 57. Maka kami selamatkan dia beserta keluarganya kecuali istrinya. Kami telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Iya, itulah orang mukmin percaya kepada takdir Allah. Nabi Lut udah percaya, ini ketetapan dari Allah. Dan takdir itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan sudah ditetapkan siapa surga, siapa neraka. Tapi kehadiran wanita ini dalam rumah tangga Nabi Lut sebagai ujian. Dari situlah Nabi Lut berdakwah dan dari situlah dia mendapatkan pahala. Sekalipun hasil akhirnya nihil. Kenapa? Islam tidak akan bertanya tentang hasil. Yang ditanya dalam Islam apa? The process. Prosesnya. Bukan hasilnya. Yang penting udah maksimal kita terus berdakwah sampai batas akhir. Kalau batas akhir kita ajal kita atau ajal dia. Kemudian apa siksanya? Sama. Wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Dan kami turunkan hujan atas mereka, yaitu hujan batu. Maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu. Maka di zaman Nabi kita Muhammad, kemungkinan Allah tidak menurunkan azab itu merupakan hukum qadariyah. Tapi Allah melalui lisan nabinya menetapkan hukum syar'iyah. Apa hukum syar'iyah? Nabi mengatakan, jika kalian menemui orang yang melakukan homo, al-fa'il wal maf'ul bih, orang yang melakukan dan yang dilakukan. Artinya apa? Subjek dan objeknya faktulhum, bunuhlah kedua-duanya. Itu hukumannya, Pak. Tapi kalau dalam hal ini harus ditegakkan hukum syariat itu atas keputusan seorang hakim. Dan itu ucapan Nabi. Dan Nabi pada zaman itu menjadi hakim. Tapi belum ada kasus seperti itu pada zaman Nabi. Tapi perzinaan ada. Tapi kalau homo gak ada, belum. Tapi hukum sudah ditetapkan. Dan Nabi paling takut kalau umatnya ini terkena penyakit homo ini. Baca Tirmidzi nomor 1456. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual, maka bunuhlah pelaku dan teman homoseknya. Iya. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin, siapa yang menjumpai orang yang sedang melakukan perbuatan kaum Lut, homoseks, maka Nabi mengatakan faktulul fa'il wal maf'ul bih, maka bunuhlah pelaku dan teman homoseknya. Berarti yang mana yang dibunuh? Dua-dua. Hati-hati. Ini hukum Allah. Kalau ini tidak ditegakkan, Allah akan turunkan hukum qadariyah. Nah, seperti ini namanya hukum apa? Syar'iyah. Harus ditegakkan. Dan yang memutuskan adalah hakim, pemimpin kaum muslimin. Kalau ini tidak ditegakkan, sudah merajalela di masyarakat, maka yang Allah turunkan hukum qadariyah serupa yang diturunkan pada kaum Lut pada zamannya. Makanya Nabi takut.
kalau umatnya terjadi seperti ini. Baca 1457. Silakan. Dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil bahwa ia pernah mendengar Jabir berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? sesungguhnya sesuatu yang paling kutakutkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lutin. Sesungguhnya yang paling kutakuti dilakukan oleh umatku ini adalah perbuatan kaum Lut. Perbuatan kaum Lut namanya liwat. Liwat dari Lut, perbuatan kaum Lut. Makanya perbuatan homo atau sodomi itu, sodomi disebut liwato. Liwato, buri. Terakhir anak buri ini. Baik. Maka pelajaran yang bisa kita petik dalam pembahasan kajian pada pagi atau siang ini, bahwa kita hendaklah berhati-hati dari perbuatan keji. Karena siapapun bisa tertular perbuatan ini. Karena tidak ada alasan bahwa ini karena sebab perbedaan kromosom atau faktor genetika. Nggak ada. Nggak ada. Lah terus kaum Lut itu faktor genetikanya dari siapa? Ini karena memang perbuatan yang disebabkan karena apa? Karena salah gaul. Atau memang karena jauh manusia dari agama sejak kecil. Kalau sudah ditanamkan sejak kecil agama, dia punya benteng penghalang dari perbuatan ini. Yang kedua, kalau ini sudah pernah terlanjur dilakukan, maka tidak ada solusi kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan cara bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan taubatan nasuha. Karena solusi semua itu adalah agama. Al-Quran dan As-Sunnah. Minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dijauhkan dari perbuatan kaum Lut. Dan yang ketiga, solusinya apa? Nikah. Nikah dengan dengan lawan jenis. Maksudnya sesama manusia. Kadangnya kepleset mau, hati-hati Ustaz. Nikah dengan sama-sama manusia, jangan satu dengan hewan. Nanti nggak boleh dengan sesama jenis, nanti lari dengan kambing atau sapi, berarti bukan sama manusia. Itu juga penyimpangan, nggak boleh. Jangan tiru si koboi. Harus menikah sesuai fitrah. Laki perempuan. Dipaksa itu. Walaupun sama perempuan ini nggak suka, Allah akan turunkan rahmat. Kenapa? Allah jadikan mawaddah rahmah itu setelah menikah. Walaupun asalnya nggak cinta, taruhlah begitu. Pernah nggak ibu punya pengalaman dulu dijodohkan sama orang tua, nggak punya cinta dengan suami, tapi lama-lama jadi cinta? Halo? Nggak berani ngaku, Pak. Takut diledekin zaman Siti Nur? Nggak masalah. Perempuan itu, wanita itu yang wajib mencarikan jodoh orang tua. Kalau dia masih gadis, bukan diperintah atau curi sendiri. Salah itu. Agama memerintahkan wanita itu yang mencarikan jodoh bapak ibunya. Kalau itu masih gadis, kalau sudah janda dia bebas memilih pasangannya. Tapi nikah tetap dengan wali. Jangan asal nikah sono nikah sini. Enak aja mentang-mentang udah janda. Nggak boleh. Tetap dengan wali. Cuman dia bebas memilih pasangannya. Beda dengan gadis. Gadis itu tidak berhak memilih pasangan. Dia hanya berhak apa? Menolak atau menerima. Nah putriku, gimana dengan yang ini? Aku nggak mau. Ya udah, besok cariin lagi
Gimana nak? Yang ini putriku. Oh, diem mesem, tersipu-sipu berarti oke. Baru jalan. Yang wajib mencarikan siapa? Bapak ibunya. Itu tuntunan Islam. Bukan dibebaskan hanya dengan alasan sekarang bukan zaman Siti Nurbaya. Memang sekarang zamannya Siti Nurhaliza. Baik, saya pikir cukup. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Pertanyaan ada 5. Pertama, apa hubungan Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim? Enggak jadi. Udah rusak. Kenapa rusak? Karena dijawab tanpa ngacung. Ya kan? Kalau nggak ada yang ngacung, siapa yang jawab? Siluman itu namanya. Kan gue bingung ini yang mana? Suaranya banyak, yang ngacung nggak ada. Ya, angkat tangan dulu baru jawab. Kenapa? Dengan angkat tangan akan dipilih mana yang lebih dulu. Sebutkan salah satu surat yang menerangkan tentang Nabi Lut. Silakan, Mas. Surat apa? Hud ayat ayat berapa? Ayat berapa? Surat Hud ayat berapa? (80) Ya udah 83 mau. Boleh, silakan. Ayat. Sebutkan datangnya tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang ganteng, yang kemudian dikasih suguhan daging sapi yang masih muda. Di surat apa, Ibu? Nah, itu pojok. Daging sapi muda yang disediakan kepada malaikat. Lantas malaikat itu menolak. Surat berapa? Surat belum. Yang lain, ibu-ibu. Ya, Az-Zariyat 24, silakan. Oke. Ya. Yang ketiga, Bapak. Salah satu di antara ancaman dari kaumnya Nabi Lut terhadap Lut apa? Ancamannya. Ngacung. Nabi Lut akan diapakan? Kok nggak ada yang ngacung? Ngacung dulu, Ibu. Diusir 100. Ngacung dulu baru bilang. Oh, ganti ya. Baik. Nabiullah Lut diberi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kesabaran terhadap ujian yang menimpanya. Ada 2 ujian besar yang menimpa Nabi Lut. Ujian dari siapa dan siapa? Ngacung dulu, enggak. Ngacung dulu baru gentle yang silakan, Bu. Dari istrinya dan dari kaumnya 100, Bu. Istrinya udah ujian, kaumnya ujian lagi. Ya. Baik. Bapak ngantuk, Pak. Sebutkan, ini khusus bapak-bapak nih, nggak ada yang dapat nih bapak-bapak. Tadi anak-anak yang dapat.
Sebutkan salah satu surat yang berkaitan dengan kisah Nabi Lut. Bebas. 2 surat aja. Ya, Asy-Syura 169. Asy-Syura atau Asy-Syu'ara? Asy-Syu'ara. Terus satunya lagi. Dua 2930. Barakallahu fiik. Ya. Enak kan? Iya. Terakhir paling gede. Dua-duanya silakan, mana yang lebih dulu. Tapi pertanyaannya paling berat nih. Harus ngacung lah. Ya. Ya. Sebutkan 2 doa Nabi Lut. Ya, silakan. Ya, betul itu. Doanya gimana maksudnya? Dilihat itu catatannya. Rabbi najjini. Sudah saya kasih kesempatan lihat catatannya. Dua ayat kan itu kan? Al-Ankabut 30 bunyinya. Ayo. Ayo. Rabbin surni alal qaumil mufsidin. Itu surat apa? Al-Ankabut ayat berapa? 30. Benar. Sekarang satunya. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Surat apa itu? Hah? Surat 20 Asy-Syu'ara ayat 169. Barakallahu fiki. Silakan. Silakan. Itu tadi yang jawab sudah benar, cuman kulitnya doang. Dapat hadiah kulit. Mana? Kulit. Tadi jawabnya kan kulit, dapat hadiah kulit. Pikir lagi petang. Pagi petang. Ini zikir bukunya, buku. Enggak bawa kan? Satu aja satu. Nah, silakan Bu, dapat hadiah kulit. Ini kulit. Doa untuk diri sendiri dan doa untuk dari kaumnya supaya dapat siksa. 2 sisi ya diminta ya kan? Karena udah jawab tetap dapat. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.